Setiap tahun, Indonesia mencetak hampir 2 juta sarjana. 2 juta. Coba kita berhenti sebentar dan membayangkan itu. 2 juta orang yang sudah belajar selama minimal 4 tahun. Membayar uang kuliah yang tidak murah, begadang mengerjakan skripsi, melewati sidang yang menegangkan, dan akhirnya berdiri di podium wisuda dengan toha di kepala, ijazah di tangan. Dan ada satu pertanyaan besar di benak. Lalu sekarang apa? Sebagian dari mereka akan menemukan jawabannya. Tapi sebagian yang lain, lebih besar dari yang kita mau akui, akan menemukan sesuatu yang tidak mereka antisipasi di bangku kuliah. Apa itu? Pengangguran. Bukan karena mereka malas, bukan juga karena mereka tidak cerdas, tapi karena ada jurang yang sangat dalam antara apa yang diajarkan di kampus dan apa yang sebenarnya dibutuhkan di luar pagar kampus. April 2026, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdiri di podium di Bali dan mengumumkan sesuatu yang langsung membakar perdebatan nasional. Program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri akan ditutup. Saya tidak akan berdiri di sini dan bilang bahwa kekhawatiran itu salah. Datanya nyata, masalahnya juga nyata, dan sudah terlalu lama dibiarkan. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar angka dan relevansi yang perlu kita bicarakan hari ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab. Ada logika yang perlu diuji. Dan ada manusia-manusia nyata yang hidupnya akan berubah oleh keputusan ini. Mari kita mulai dari datanya. Karena data ini perlu dipahami dulu sebelum kita bisa berdebat tentang solusinya. Prodi keguruan di Indonesia meluluskan 490.000 orang setiap tahun. Sementara kebutuhan guru baru di lapangan hanya sekitar 20.000. Artinya, dari setiap 24 orang yang lulus dengan gelar sarjana pendidikan, hanya satu yang akan bekerja sesuai bidangnya. 23 sisanya entah kemana. Dan itu baru dari satu bidang. Belum termasuk prediksi bahwa pada 2028, Indonesia akan kelebihan pasukan dokter. Sementara di daerah-daerah terpencil, masyarakat masih berjalan berjam-jam hanya untuk menemukan fasilitas kesehatan dasar. Ini bukan data yang mengada-ada. Ini adalah cermin dari sebuah sistem yang sudah lama tidak berjalan dengan benar. Pemerintah menyebut ini dengan mismatch. Ketidakcocokan antara output kampus dan kebutuhan industri. Sekjen Kemdikti Saintek menyebutnya lebih tajam lagi.
strategi market driven yang keliru. Kampus-kampus kita membuka prodi bukan karena bangsa membutuhkan, tapi karena itulah yang paling mudah dijual kepada calon mahasiswa, yang paling murah dioperasikan, yang tidak butuh laboratorium mahal, peralatan khusus, atau dosen dengan spesialisasi langka. Mahasiswa memilih prodi yang populer karena tidak pernah ada sistem informasi karir yang memadai, yang secara jujur berkata, kalau kamu masuk prodi ini, inilah kondisi lapangan kerja yang akan kamu hadapi. Industri tidak pernah terlibat serius dalam merancang kurikulum. Pemerintah tidak pernah cukup tegas dalam memberikan insentif untuk prodi-prodi yang strategis. Ini adalah kegagalan sistem secara keseluruhan, bukan kegagalan satu komponen. Dan ketika sistem gagal, solusinya bukan menutup satu pintu dan berharap masalahnya pergi. Solusinya adalah memperbaiki sistemnya dari dalam. Saya ingin berbicara tentang satu kata yang ada di jantung seluruh kebijakan ini. Satu kata yang terdengar sangat netral, sangat ilmiah, sangat masuk akal, tapi sesungguhnya menyimpan beban yang sangat besar. Relevan. Siapa yang tidak setuju dengan relevansi? Tentu saja pendidikan harus relevan. Tentu saja kampus harus menghasilkan lulusan yang bisa berkontribusi. Tapi berhenti sebentar dan tanyakan, relevan menurut siapa? Relevan dalam jangka waktu berapa lama? Dan yang paling penting, siapa yang diberi kewenangan untuk mendefinisikannya? Kalau yang dimaksud adalah sesuai dengan kebutuhan industri hari ini, maka kita sedang membangun sistem pendidikan yang reaktif, bukan visioner. Kita mendidik manusia untuk masa lalu, bukan masa depan. Filsafat dalam pengertian industri yang sempit memang tidak menghasilkan lowongan kerja yang jelas. Tidak ada perusahaan yang memasang iklan, dibutuhkan segera lulusan L1 filsafat. Tidak pernah dengar itu. Tapi tanpa filsafat, kita tidak punya pemikir yang bisa merumuskan kemana arah bangsa ini seharusnya pergi. Tidak punya etika yang menahan kekuasaan dari kesewenang-wenangan. Tidak punya landasan moral untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Tan Malaka belajar filsafat. Soekarno bergelut dengan ide-ide besar lintas peradaban. Nurholis Majid membangun pemikiran keislaman yang hingga hari ini menjadi salah satu fondasi toleransi di negara dengan 270 juta penduduk. Apakah itu tidak relevan? Dan ini bukan hanya soal humaniora. World Economic Forum dalam risetnya tentang pekerjaan masa depan secara konsisten menempatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kecerdasan sosial sebagai keterampilan yang paling tidak tergantikan oleh otomasi. Keempat keterampilan itu bukan yang utama diajarkan di program vokasi berorientasi industri.
Keempat keterampilan itu adalah inti dari pendidikan yang justru dianggap tidak relevan oleh logika jangka pendek. Dan disinilah ironi terbesarnya. Tepat di saat kita hendak menutup prodi-prodi yang mengajarkan manusia berpikir lintas batas, dunia sedang berubah menjadi tempat di mana kemampuan itu adalah yang paling berharga. Karena pekerjaan-pekerjaan teknis yang relevan hari ini separuhnya akan digantikan oleh AI dalam 10 tahun ke depan. Yang tidak bisa digantikan adalah manusia yang bisa bertanya pertanyaan yang tepat, yang bisa membaca konteks, yang bisa berempati, yang bisa memimpin dengan hikmat. Relevansi yang didefinisikan terlalu sempit, bukan hanya sebuah kesalahan kebijakan. Ia adalah jebakan yang akan kita sesali dalam jangka yang panjang. Tapi ada masalah yang bahkan lebih fundamental dari semua itu. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita diskusikan dengan sangat jujur. Saya mau memetakan logika di balik kebijakan ini. Logikanya kelihatan sederhana dan masuk akal. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab di dalam logika itu. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. 2/3 wilayah kita adalah laut. 17.000 pulau. Keanekaragaman hayati laut yang merupakan salah satu yang terkaya di bumi. Potensi ekonomi biru yang belum tersentuh secara serius. Seharusnya, prodi biologi kelautan, teknik perkapalan, oceanografi, ilmu kelautan adalah tulang punggung pendidikan tinggi kita. Seharusnya, lulusannya diperebutkan oleh industri yang berkembang pesat. Tapi apa yang terjadi? Lulusan prodi-prodi itu kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai bidang. Bukan karena prodinya buruk atau mahasiswanya tidak kompeten, tapi karena industri kelautannya tidak pernah dibangun dengan serius. Kapal penangkap ikan asing masih beroperasi bebas di perairan kita. Investasi di sektor perikanan dan kelautan stagnan selama dekade. Infrastruktur pelabuhan di luar Jawa masih jauh dari memadai. Ekosistem industrinya rapuh. Jadi kalau menurut logika Kemdikti-Saintek diterapkan secara konsisten, prodi kelautan harus ditutup di negara kepulauan. Bayangkan absurditas itu. Dan ini bukan satu-satunya contoh. Indonesia memiliki salah satu cadangan mineral terbesar di dunia. Nikel, tembaga, bauksit. Kita bicara tentang hilirisasi selama bertahun-tahun. Tapi apa yang terjadi? Smelter dibangun oleh perusahaan asing dengan tenaga ahli yang juga didatangkan dari luar. Lulusan teknik metalurgi dan teknik pertambangan kita kalah bersaing di industri yang seharusnya menjadi ladang mereka. Ini bukan kegagalan kampus, ini adalah kegagalan ekosistem. Seorang komentator pendidikan, Indra Karismiaji, menyentuh inti persoalan ini dengan sangat tepat. Prodinya ditutup karena lulusan tak terserap
tapi industrinya sendiri tidak pernah dibangun dengan serius. Beban struktural diletakkan di pundak lembaga pendidikan, sementara kegagalan kebijakan industri dibiarkan berjalan tanpa pertanggungjawaban. Ini bukan soal siapa duluan, ayam atau telur. Ini soal tanggung jawab negara untuk membangun keduanya secara bersamaan. Membangun industrinya sekaligus menyiapkan sumber daya manusianya secara paralel, secara terencana, dengan visi yang jelas. Tapi yang terjadi adalah industrinya tidak dibangun, lalu pendidikannya yang disalahkan. Dan sebelum kita terlalu optimis dengan 8 industri strategis yang disebut pemerintah, kita juga perlu jujur tentang rekam jejak perencanaan industri jangka panjang di negara ini. IPTN pernah jadi kebanggaan nasional dan runtuh. Food estate diumumkan dengan penuh percaya diri, tapi petani lokal yang seharusnya menjadi beneficiari justru tersingkir. Hilirisasi nikel diklaim sebagai kemenangan, tapi nilai tambah terbesar masih mengalir keluar. Ini bukan untuk mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah bisa membuat kebijakan industri yang berhasil, tapi ini adalah pengingat bahwa optimisme kebijakan dan realita implementasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika 8 industri strategis itu tidak lebih solid dari rencana-rencana sebelumnya, maka menutup dan membuka prodi berdasarkan peta jalan itu ibarat membangun gedung bertingkat di atas fondasi yang belum kering.